Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Binangun, Ibu Tiasiwi Novitalia SPD MPD. Juga yang saya hormati Ibu Kepala TU, Ibu Surati SE. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru sekalian yang berkenan hadir pada pagi hari ini mengikuti kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita, mohon izin saya akan mempresentasikan hasil laporan saya. Untuk itu sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sejenak mengheningkan cipta kepada Yang Maha Kuasa. Semoga pada acara pagi hari ini kita diberikan kelancaran sampai dari awal sampai dengan akhir. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, saya awali kegiatan seminar saya pada hari ini. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya saya akan menyampaikan tentang laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Pemerintah Jawa Tengah tahun 2024. Sesuai dengan format yang dibagikan pada kami pada kegiatan orientasi ini untuk angkatan ke-10 tahun 2024, yaitu kami diminta untuk belajar tentang rencana hasil kerja guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Binangun. Sesuai dengan perencanaan yang dibuat, ya, maksud diadakannya kegiatan orientasi P3K adalah untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintah. Diadakannya orientasi ini adalah memberikan pengenalan lingkungan, tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh P3K. Yang kedua, memberikan penguatan kepada P3K agar dapat bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Yang ketiga, terwujudnya pegawai ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi pada periode ini adalah Jawa Tengah semakin berdikari dan semakin sejahtera. Tetap boten korupsi, boten ngapusi. Misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah: A. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleransi, dan guyup untuk menjaga NKRI. Kemudian B. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. C. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuat ruang usaha baru. D. Menjadikan rakyat Jawa Tengah menjadi lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau manajemen P3K. Salah satu status kepegawaian dalam jabatan fungsional yakni P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintah, kedisiplinan, dan lain-lain. Manajemen P3K berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 meliputi penetapan kebutuhan,
pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Bahwasanya P3K kurang lebih memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Kemudian penilaian kinerja P3K, aturan disiplin P3K. Selanjutnya saya akan masuk kepada unit kerja kita, yaitu SMA Negeri 1 Binangun, yang diawali dengan nilai dan etika SMA Negeri 1 Binangun. Saya awali dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Binangun. SMA Negeri 1 Binangun memiliki visi yaitu beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, berkearifan lokal, sehat, dan berwawasan lingkungan. Ya, misi SMA Negeri 1 Binangun. 1. Meningkatkan pembinaan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menyediakan sarana prasarana melaksanakan pembinaan keagamaan secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai, agama dan budaya dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mengintensifkan pembinaan terhadap siswa unggulan agar memiliki peluang semakin besar untuk memperoleh hasil US tinggi dan diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian berikutnya yang kelima, menyediakan wadah dan sarana prasarana serta melaksanakan pembinaan olahraga secara terencana dan berkesinambungan. Kemudian yang keenam, menyediakan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan pembinaan seni budaya lokal, religius dan kontemporer secara terencana dan berkesinambungan. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses belajar mengajar, pemberian layanan belajar, serta penyediaan sarana prasarana dan sumber belajar modern yang memadai. 8. Melaksanakan pembelajaran PAIKEM serta memaksimalkan pemanfaatan IT. Kemudian 9. Mengembangkan sumber daya manusia melalui IHT atau in-house training, kemudian diklat workshop atau program mandiri yang lain. 10. Pengembangan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Kemudian next, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudi pekerti luhur. 12. Menyediakan program, fasilitas, dan sumber dalam pembinaan keterampilan agar siswa memiliki kecakapan hidup atau life skill yang kompetitif. Kemudian 13. Meningkatkan pembinaan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. 14. Menumbuhkan budaya cinta terhadap nilai-nilai kearifan lokal, melestarikan dan mengembangkannya. Kemudian 15. Melaksanakan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya di Luhung yang santun dan ramah lingkungan. 16. Menyediakan sarana prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran COVID-19. 17. Mengembangkan sumber daya manusia bidang kesehatan melalui in-house training atau IHT, diklat workshop atau program mandiri yang lain. Ya, untuk 16 itu masih relevan ya, karena kita baru saja melewati masa-masa COVID tersebut. Kemudian 18. Membiasakan hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. 19. Menjalin kemitraan dengan pihak lain dan mensukseskan program vaksinasi nasional. Kemudian 20. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, sejuk, indah, asri, nyaman, sehat, dan modern. Rencana strategis SMA Negeri 1 Binangun yang disingkat dengan Renstra SMA Negeri 1 Binangun. Profil SMA Negeri 1 Binangun. Ya, SMA Negeri 1 Binangun berdiri pada tahun 1997. Berlokasi di Desa Pasuruan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. SMA Negeri 1 Binangun merupakan satu-satunya sekolah menengah atas berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Seorang guru BK berfungsi untuk memberikan pendampingan pada siswa yang bermasalah ya. Dalam hal ini bahasanya ada fungsi perbaikan, ada fungsi
pengentasan, memiliki fungsi untuk memberikan advokasi atau pembelaan kepada siswa yang sedang bermasalah. Kemudian fungsi kolaborasi, yaitu seorang guru BK juga punya fungsi dan tidak bisa bekerja sendiri, dalam arti dia bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Sebelum saya akhiri dengan ucapan terima kasih, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan di sini. Topik utama yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya topik utama dari P3K, orientasi P3K yang kami jalani angkatan 10 tahun 2024 adalah mengenal lebih baik tentang rencana hasil kerja. Sehingga saya perlu menambahkan di sini paparan tentang rencana hasil kerja atau yang mungkin sudah Bapak Ibu kenal dengan RHK. Output kegiatan yang diharapkan yaitu 1. Melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga, menyusun modul ajar dan perangkat evaluasi. Bentuk kegiatannya adalah melaksanakan program P5 kelas 10 fase E sebagaimana yang sudah direncanakan. Terlaksananya program P5 kelas 10 atau fase E dan targetnya 100%. Saya akhiri presentasi ini. Mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Yang akan saya tanyakan, berapa kali RHK dibuat oleh P3K? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Puji Rahayu. Ya, pertanyaan yang bagus untuk P3K yang baru ya. Jadi RHK dibuat oleh P3K tiap tahun sekali, yaitu rencana hasil kerja yang merupakan hasil kerja jangka pendek ya, setiap tahun yang sebagaimana kita laksanakan selama ini. Terima kasih atas waktunya Pak Bino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari paparan yang Pak Bino sampaikan, kita mengetahui kalau ASN itu ada 2 jenis pegawai ya, P3K dan PNS. Dan saya sebagai salah satu P3K-nya ya, juga ingin tahu apakah P3K kita itu, seorang P3K itu memiliki hak yang sama dengan PNS. Jika sama itu bagaimana, jika berbeda pun bagaimana gitu. Mohon penjelasannya. P3K juga mendapatkan hak, yaitu berupa hak cuti tahunan ya, kemudian cuti sakit, melahirkan, cuti bersama selama perjanjian dan cuti bersama selama perjanjian kerja. Dan juga selain hak-hak tersebut, P3K juga mendapatkan perlindungan seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasinya. Selalu bekerja bersama dalam kegiatan ekskul kepramukaan, sehingga insya Allah mudah-mudahan dalam hal ini nah, untuk yang tadi itu berkaitan dengan perkawinan ya. Di sini ada perkawinan, yaitu tadi yang disampaikan adalah kalau dalam bahasa umum adalah perselingkuhan. Tentunya kalau perkawinan yang mungkin melanggar adalah mendapat izin apa tidak. Kalau tidak mendapat izin dari istri pertama, maka ya itu kemudian bisa dinyatakan melanggar bila istri pertama melaporkan. Tapi kalau tidak melaporkan ya mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ya kembali lagi bahwasanya itu bagaimana lika-liku kehidupan seseorang itu dijalani oleh orang tersebut. Mungkin itu Bu Rohani. Cukup memuaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rohani. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kegiatan seminar ini bisa
berakhir. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.